Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali pada periode pembelajaran matematika, khususnya di kelas 11. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membawakan tentang transformasi geometri. Transformasi geometri ini merupakan materi di bab terakhir pada semester ganjil ini. Itu lebih khusus, Bapak akan membahas tentang translasi di dalam transformasi geometri. Kemudian, sebelum kita masuk kepada substansi materinya, kalian perlu ketahui di sini ada standar kompetensi. Standar kompetensinya menggunakan konsep matriks, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasarnya menggunakan transformasi geometri yang dapat dinyatakan dengan matriks dalam pemecahan masalah. Di samping itu pula kalian juga harus mengetahui ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama memahami transformasi bangun datar, yang kedua menentukan hasil dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, ketiga memahami tentang komposisi transformasi, menentukan komposisi transformasi dengan menggunakan matrik. Nah, itu tujuan pembelajaran. Oke, kita masuk kepada materi ya. Sebelum kepada translasi, Bapak akan menjelaskan dulu tentang apa itu transformasi geometri. Transformasi pada bangun geometri merupakan suatu aturan yang memindahkan suatu bangun geometri dari suatu posisi ke posisi lain dengan tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Nah, transformasi yang tidak mengubah ukuran dan bentuk bangun itu disebut transformasi isometri. Yang termasuk ke dalam isometri itu ada tiga. Ada translasi, dikenal dengan yang namanya pergeseran, ada refleksi dikenal dengan pencerminan, dan ada rotasi yang dikenal dengan perputaran. Nah, ada pula transformasi yang tidak isometri. Berarti yang tidak isometri itu berarti mengubah ukuran dan bentuk. Nah, yang termasuk ke dalam transformasi yang tidak isometri adalah dilatasi. Dilatasi dikenal dengan kata lain perbesaran atau perkalian, karena ukuran bayangan dapat diperbesar atau diperkecil. Nah, itulah definisi daripada transformasi geometri. Kita masuk kepada materi ya, translasi. Jadi translasi ini termasuk ke dalam transformasi isometri. Nah, translasi atau dikenal dengan pergeseran adalah informasi yang memetakan suatu titik pada titik lain sebagai bayangannya. Andaikan suatu translasi dapat diwakili oleh ruas garis berarah, tadi ada hubungannya dengan vektor itu arah ya. Misalnya garis AB, atau dengan pasangan bilangan berurut, kalau ditulis adalah merupakan garis AB itu merupakan komposisi dari sebuah matriks A, B, di mana dengan A merupakan komponen translasi pada arah sumbu X, dan B merupakan komponen translasi pada arah sumbu Y. Nah, seperti mari kita perhatikan gambar ilustrasi pergeseran bola di layar ini. Oke, andaikan di sini ada tadi misalnya garis berarah yaitu A, pergeserannya searah sumbu X, berarti ke kanan. Nah, kita ketahui bahwa sumbu X ini berada pada bidang horizontal. Apabila ke kanan berarti nilainya positif. Nah, apabila ke kiri berarti nilainya negatif. Kemudian kita lanjutkan oleh garis vektor B. Nah, vektor B itu pergeserannya searah sumbu Y. Nah, berarti sumbu Y itu kita ketahui berarti arahnya dia vertikal. Jadi ada yang ke atas berarti nilainya positif, ada juga yang ke bawah berarti nilainya negatif.
Nah, apabila kita tarik garis dari titik tadi A, simpul A ke misalkan ke atas tarik B, maka akan terlihat suatu garis pada bidang data. Nah, andaikan misalkan bola ini tadi dari bawah, nah, digeser, berjalan dia bergeser terus menuju puncaknya. Nah, itulah yang dibutuhkan dengan bidang data ini. Jadi perjalanan atau bola bergesernya bola dari bawah ke atas, ke pojok atas, ini menandakan bahwa itulah yang disebut dengan translasi. Jadi bola ini digeser atau ditranslasikan oleh tadi A, oleh A ini, oleh garis B ini. Jadi dengan komposisi adalah A. Nah, itulah ilustrasi tentang apa yang disebut dengan translasi. Oke. Dari gambar ilustrasi tadi kita bisa definisikan jika titik P misalkan X, Y koordinatnya ditranslasikan oleh translasi T dengan komposisi AB, maka diperoleh bayangan dari P. Bayangan dari P itu kita kenal dengan yang namanya P. Nah, di sini ada curugnya di atasnya, di pojok atas itu katakanlah ini P aksen. Jadi notasi penulisan bayangan adalah P aksen. Jadi titik koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama dengan X ditambah A dan Y aksen, yaitu sama dengan Y ditambah B. Karena itu titik P aksen mempunyai koordinat P aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, hubungan itu dapat ditulis seperti ini. P, kembali lagi tadi P X, Y ditranslasikan oleh komposisi matriks AB, maka bayangannya titik P adalah P aksen. Nah, P aksen ini kita tahu X aksen, Y aksen. X aksen itu X tambah A dan Y aksen adalah Y ditambah B. Maka berlaku hubungannya matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks X ditambah A Y ditambah B, atau X aksen sama dengan X ditambah A dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, itulah apabila sebuah benda di titik ya ditranslasikan atau mengalami pergeseran oleh AB. Nah, sehingga kalian harus mengetahui bayangan titik itu dengan rumus yang barusan dipaparkan. Oke, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh soal. Nomor 1, jika titik P2,3 ditranslasikan oleh komposisi matriks min 1, 4, maka bayangan titik P adalah bayangan titik P ya. Sebelum kita selesaikan, Bapak sarankan kalian harus tentukan dulu X-nya, Y-nya, A-nya, dan B-nya. Nah, kita ketahui di sini X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3, A-nya adalah min 1, dan B-nya adalah 4. Kalau sudah ditentukan X, Y, A, dan B, baru kemudian kalian masukkan kepada rumus tadi bayangannya. Nah, kita tahu bayangannya adalah P aksen sama dengan X aksen, Y aksen. X aksen kita tahu yaitu X ditambah A dan Y aksen adalah Y ditambah B. Nah, jadi ganti X dengan 2 ditambah A, ganti A dengan negatif 1, koma ganti Y dengan 3 ditambah B ganti B dengan 4. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, kalau dijumlahkan, disederhanakan, maka 2 ditambah negatif 1. Artinya sama dengan 2 dikurangi 1, yaitu hasilnya 1. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, jadi hasil dari penjumlahan tadi kita dapatkan matriks 1, 7. Jadi matriks ini bayangannya. Jadi X aksennya 1, Y aksennya 7. Atau juga kalian bisa tulis 1,7 boleh. Jadi titik koordinat
Kalau kita kembali ke sebuah titik, matriknya 17 sama dengan titik koordinat bayangannya 1,7. Jadi itulah cara menyelesaikan soal transaksi pada nomor 1. Kemudian lebih lanjut kita lihat pada nomor 2. Tentukan bayangan titik A2, min 3 oleh transaksi 32. Nah, pada prinsipnya sebelum kalian jawab, tentukan dulu X-nya berapa, Y-nya berapa, H-nya berapa, dan B-nya berapa. Kalau itu tinggal ganti itu X, Y, A, dan B pada rumus bayangannya. Nah, kita ketahui di sini A aksen, jadi bayangannya dari titik A yaitu A aksen, X ditambah A, berarti X-nya 2 ditambah A, A-nya 3, koma Y ditambah B. Nah, Y-nya berapa? Min 3 ditambah B, B-nya 2. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan X aksen 2 tambah 3 sama dengan 5, dan Y aksen min 3 tambah 2 adalah negatif 1. Nah, itulah contoh yang kedua, sehingga kalian nanti bisa lebih paham. Nah, mudah-mudahan apa yang barusan Bapak kasih contoh 2 buah soal, contohnya kalian bisa mengerjakan soal latihan. Untuk soal latihan ini tentukan bayangan titik-titik. Berarti kalau titik-titik berarti titiknya tidak satu, berarti banyak. A min 2,3, titik B 5, min 1, dan titik C 6, negatif 4. Nah, ditransaksikan oleh 2 min 3. Nah, cara menyelesaikannya sama seperti yang tadi. Ya, saya tadi. Boleh kalian mencoba di rumah untuk itu. Nah, apabila kalian sudah mencoba soal latihan, lebih banyak lagi, silakan kalian juga bisa mencoba membuat soal sendiri oleh kalian, dijawab sendiri oleh kalian. Atau bahkan untuk lebih jelasnya lagi, mudah-mudahan saya sarankan kalian mencari referensi lain atau video pembelajaran lain yang paling menarik untuk menambah wawasan pengetahuan tentang materi translasi. Demikian anak-anak pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan pemaparan materi tentang translasi Bapak harap kalian dapat memahami atau mengerti tentang transaksi atau sebuah pergeseran gitu ya, dari sebuah benda. Sekian dari Bapak atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.